Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesos Pak Sri Utomo, juga tim Satgas Kota Depok. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Dadang Wihana, Kepala Dinas Kesehatan. Para undangan dan hadirin sekalian berbahagia, juga yang saya sayangi, Bunda Paut, Bunda Eli Farida. Mohon maaf, ayah Pautnya lagi di atas ini. Teman-teman dari PGRI atau yang mewakili PGRI, dari BMPS, juga dari Dewan Pendidikan. Yang saya hormati juga yang mengikuti secara virtual mungkin dari para sponsor acara ini, juga tentunya para wali ataupun orang tua siswa-siswi sekota Depok yang informasinya yang mengikuti YouTube sampai 5 ribuan sudah Pak ya, Pak Tamrin ya. Berapa? 5.700 untuk YouTube-nya, dan juga yang mengikuti Zoom meeting langsung acara ini sebanyak sudah 1.000 kali ya, sudah tutup. Saya lihat masih terus berjalan tuh yang berdatangan, yang masuk. Juga tentunya yang mengikuti acara ini secara virtual, anak-anak kita, siswa-siswi dari TK, PAUD, SD dan juga SMP yang sama-sama kita sayangi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum kita launching acara ini, dan hari ini insya Allah kita launching, yaitu program yang kita namakan Bintang Depok, belajar penuh inovasi, terampil dan menyenangkan, dan juga channel YouTube Belajar Bersama Dinas Pendidikan Kota Depok. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting yang merupakan dasar sekaligus sebagai paradigma filosofis dari pendidikan itu sendiri. Ada 3 paradigma dalam filsafat pendidikan yang ini membuat tugas pengabdian para insan pendidikan ini memerlukan bekal yang mahal. Saya istilahkan bekalnya itu 4T. Ya, 4T ini lebih dari APBD Kota Depok. Ya. Paradigma yang pertama, mohon maaf saya menyampaikannya dengan diiringi dengan pantun. Paradigma pertama, ikan cupang indah ekornya, ekor gemulai dijual belikan. Pendidikan bukan segalanya, tapi segalanya dimulai dari pendidikan. Ini paradigma ini harus kita angkat. Ya, karena sehebat apapun posisi kita, sehebat apapun pangkat jabatan Bapak Ibu dalam kehidupan ini, awal dari cerita diri kita adalah pendidikan. Yang kedua, enggak saya jelaskan secara rinci lebih panjang tidak. Paradigma yang kedua, kehidupan Bang Haji Berkah sebagai jagal. Semua usaha, cakep gitu dong.
Kehidupan Bang Haji berkah sebagai jagal. Semua usahanya dalam hidupnya menjadi bekal. Dalam pendidikan tidak ada istilah gagal, karena pendidikan dalam kehidupan adalah modal. Jadi nggak ada istilah gagal dalam pendidikan. Ilmu dan pembinaan pendidikan yang kita dapat dari guru kita adalah modal untuk kehidupan. Itu maksudnya. Seberapapun ilmu dan pendidikan yang kita raih, ini sebagai modal dalam perjuangan hidup kita. Ini paradigma yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting. Tugas guru, tugas para pendidik bukan sekedar memberikan ilmu, itu udah pasti. Tapi juga mereka bertugas memberikan kail agar peserta didik mampu memancing ikan. Tugas pendidik bukan sekedar memberikan atau menjadikan anak atau siswa mampu makan nasi, tapi bagaimana guru harus termotivasi, terdorong untuk mampu memberikan benih padi agar anak kita suatu saat mampu makan nasi. Tugas pendidik juga memberikan sabit untuk anak-anak mampu memotong rumput. Tugas pendidik juga harus mampu memberikan kunci agar anak-anak kita mampu membuka khazanah ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Dia belajar calistung di SD, ini merupakan sebuah kunci sehingga dia menjadi seorang profesor suatu saat dengan pengetahuan yang seluas-luasnya. Paradigma inilah, tiga paradigma inilah, ini yang menjadikan bekal bagi seorang pendidik ini sangat mahal. Ya, diperlukan 4T. T yang pertama adalah tata. Tata. Para pendidik harus mampu mengatur, harus mampu hidup teratur, harus mampu hidup disiplin. T yang kedua adalah titi. Setiap pendidik harus teliti dan harus cermat dalam menjalankan tugas pendidikannya. Jangan sampai kecolongan siswa dan siswinya ya termakan sesuatu yang tidak kita harapkan dari penyimpangan-penyimpangan sosial. T yang ketiga adalah tatak. Tatak itu bahasa Jawa kali ya. Tatak. Ya, tatak ini artinya berani dan percaya diri. Jadi seorang pendidik harus berani, harus percaya diri bahwa dia akan sukses dalam pendidikan. Dan T yang keempat adalah tutuk. Ya, tutuk, kerja jangan setengah-setengah, tuntas. Harus tuntas. Ya, tata, titi, tatak, tutuk. Ini sebuah bekal kehidupan bagi para pendidik agar sukses dalam pendidikan. Untuk itulah saya meminta secara khusus kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini, dalam situasi pandemi yang mencemaskan kita semua, yang memaksa tentunya anak-anak kita belajar di rumah, yang kita singkat BDR, ya, BDR-nya harus jelas ya, BDR. Ya, kalau nggak jelas nanti jadi orang Depok menerjemahkannya lain. Ya, BDR itu serupa dengan bader. Ya, ini bahaya kalau orang Depok. Kalau bader bahasa Arab bagus, ya, peperangan bader gitu. Tapi kalau bader orang Depok, nah ini BDR atau bahasa Inggrisnya SAH, ya, studying at home. Jadi belajar di rumah. Saya minta Dinas Pendidikan dan juga terima kasih ini sudah diwujudkan para kepala sekolah, para guru-guru dari TK, SD, SMP dan semua insan pendidikan dapat mewujudkan inovasi
Depok dalam kegiatan belajar mengajar dalam situasi seperti ini. Antara lain, ya kita sebutkan nanti akan dijelaskan juga oleh Dinas Pendidikan, ya bagaimana teknis dan implementasinya. Pertama, penyusunan kurikulum khusus Kota Depok oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri dari pengawas, penilik, guru kelas, guru mata pelajaran masing-masing jenjang, baik PAUD, SD, dan SMP. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para pengawas, penilik, dan juga kepala sekolah, guru-guru dari semua jenjang. Yang kedua, membuat kanal YouTube Disdik dengan nama Belajar Bersama Disdik Kota Depok. Ini maksudnya bisa dimanfaatkan tidak hanya di jam belajar anak-anak kita dari Senin sampai Jumat, tapi juga dapat diulang kembali, ya rekamannya ini kapan si siswa-siswi bisa memanfaatkan di luar jadwal belajar. Ya misalnya waktu asar sudah tidak ada belajar lagi dan dia ada pelajaran yang kurang paham, bisa diputar lagi itu rekamannya. Ya ini yang dimaksud dengan kanal YouTube Belajar Bersama Disdik di Kota Depok. Harapan saya Disdik bisa berkomunikasi dengan Dinas Kominfo. Ini sudah menjadi fakta tentang inovasi yang dilakukan oleh insan pendidikan di Kota Depok. Ya, fakta ini agar bisa diteladani oleh yang lainnya, dimanfaatkan oleh insan pendidikan yang lainnya. Ini fakta ini harus diceritakan, harus dinarasikan, ya ke seluruh teman-teman dinas pendidikan di seluruh Indonesia minimal. Dan juga tentunya ada sekolah-sekolah Indonesia di mancanegara, bahkan di dunia, di Timur Tengah banyak sekali sekolah-sekolah Indonesia dan bisa ditularkan kepada mereka. Ini harapan kami, karena ini Bapak Ibu sekalian, ya sepengetahuan saya ini yang pertama di Indonesia. Tolong dinarasikan, ya fakta tidak cukup, ya agar bisa diteladankan, tapi fakta harus juga dengan cerita, ya cerita dari mulut ke mulut, cerita dari medsos ke medsos dan sebagainya yang bisa diteladankan, karena ini merupakan bagian bekal kehidupan kita dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada juga pembentukan klinik belajar, ya. Nah nanti dalam hal pengembangan karakter siswa di YouTube juga nanti kami harapkan ada beberapa narasumber, ya narasumber yang bisa berpartisipasi, memberikan kontribusinya untuk disampaikan kepada anak-anak kita sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada di Kota Depok. Misalnya Bunda PAUD, nanti kita minta sebagai narasumber ya menyampaikan ya bagaimana nanti Bunda PAUD bercerita, berdongeng untuk anak-anak PAUD kita. Seperti itu. Pak Bu Supriyatni bercerita ya dengan bahasa anak-anak barangkali ya Pok ya dengan bahasa anak-anak. Kalau bahasa ilmiah nanti susah. Ya, bercerita tentang parlemen itu apa, ya politik itu apa untuk anak-anak kita yang SMP, bercerita sebagai narasumber. Dinas Kesehatan dan semuanya ya akan bisa menyampaikan lewat YouTube ini yang akan dinikmati oleh anak-anak kita. Dan juga ada hal yang terpenting ya, yaitu masalah home visit. Ya, kalau dalam Dinas Kesehatan dalam COVID-19 ini ada istilah home care ya. Jadi dokter itu menghampiri pasien-pasien yang ada yang isman, yang isolasi mandiri agar mereka sedikit terhibur dengan adanya tenaga kesehatan. Kalau dalam dunia pendidikan ini ada home visit, ya sesekali datang ya ke sebuah tempat atas izin restu oleh orang tua, dari orang tua dan juga dari Satgas tentunya agar tetap protokol kesehatan dilakukan. Ya ini tentang home visit dan lain sebagainya dari inovasi-inovasi yang kita buat. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa melaksanakan penerapan
program yang sudah kita edarkan ke seluruh wilayah, yaitu program 2I 3M, Iman Imun. Ini 2I. Maksudnya adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, meyakini bahwa pandemi ini akan cepat berlalu dan dilalui dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala lah sang pelindung kita, sang penguasa yang maha bijaksana. Makanya besok juga sekalian saya undang, bisa lewat YouTube juga. Ya, sebagian besarnya tentunya Zoom, hanya sekitar 20 orang itu di Masjid Balai Kota. Kita akan adakan jam 9 Istighosah Kubro. Ya, kita doa bersama bermunajat untuk keselamatan warga, masyarakat dan bangsa Indonesia. Insyaallah sudah confirm ya Pak Asisten ya. Ya, jadi besok jam 9. Tentunya meningkatkan, menjaga imun tubuh juga ini sangat penting. Ya, agar dihimbau kepada masyarakat untuk istirahat cukup, ya, dan juga mengkonsumsi vitamin. Nah, ini vitamin hati-hati, ya, agar tetap berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu. Kepada kalau punya dokter pribadi, ya dokter pribadinya tanya, ya, jangan sampai salah atau semangat minum vitamin. Vitamin C diminum, ya. Kemarin ada kasus minum vitamin C berlebihan, kenanya adalah ginjalnya. Nah, saya nggak tahu, nanti dokter yang akan menjelaskan hubungannya apa itu. Ya, asam lambungnya naik. Nah, ini jadi masalah. Makanya tetap perlu konsultasi. Senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Saya juga mengajak kepada seluruh insan pendidikan untuk bersama-sama mensosialisasi program vaksinasi COVID-19 yang sekarang dalam proses pelaksanaan, terbatas pada Nakes sekarang Bu ya, Nakes dan beberapa komunitas sampai Maret. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan komunitas-komunitas yang lain di Kota Depok. Yang target kita sebanyak 1,4 juta dari warga masyarakat Depok yang harus divaksin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Program Bintang Depok, belajar inovasi, penuh inovasi, terampil dan menyenangkan, dan program channel YouTube Belajar Bersama Disdik, dengan ini saya resmikan. Iya, Bapak Tolong tolong di unmute. Saya pengen dengar juga dari peserta virtual. Kalau saya teriakkan Bintang Depok, semuanya meneriakkan belajar penuh inovasi, terampil dan menyenangkan. Setuju ya Pak ya? Yang di sini maupun yang di online, di virtual. Tolong di unmute. Ya, mute-nya ditekan semuanya, biar kita dengar suara dari mereka juga. Ya, sudah ya. Sudah. Kalau mau suaranya terdengar, karena ini banyak sekali, ya, secara teknologi saya dapat informasi katanya videonya sementara ditutup nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar. Sebab kalau video ada, suara terdengar tuh kacau biasanya. Coba deh. Tapi lebih bagus kalau videonya ada, ya, dan itu masih ada yang unmute, masih ada yang mute itu. Oke, semuanya di unmute ya. Cukup ya. Ya, jadi kalau saya bilang Bintang Depok, semuanya terampil dan menyenangkan. Oke, saya mulai. Bintang Depok, belajar inovasi, terampil dan menyenangkan. Khusus yang virtual, di sini diam ya. Ya Pak. Bintang Depok. Bintang Depok. Ayo teman-teman semua yang ada di virtual, adik-adik. Bintang Depok. Gak ada suaranya ya?
Eh? Ya. Oke, terima kasih kepada seluruhnya, kita memberikan aplaus. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak dan Ibu diangkat semua gadgetnya ke atas yang ada di ruangan ini. Silakan like dan men-subscribe. Iya, terima kasih, diangkat semuanya. Silakan nge-like dan men-subscribe. Iya, terima kasih. Iya, inilah launching inovatif Polri melalui YouTube channel Belajar Bersama Dinas Pendidikan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih.